Halo, Assalamualaikum adik-adik. Kami akan mempersembahkan sebuah cerita untuk pengantar tidur kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sophia dan Pintu Waktu. Di sebuah desa di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis kecil bernama Sophia. Dia memiliki rambut hitam legam yang selalu dikepang dua, dan mata yang berbinar penuh keingintahuan. Sophia dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh imajinasi. Setiap hari, ia selalu menemukan cara untuk memasuki dunia fantasi yang diciptakannya sendiri. Suatu ketika, saat Sophia sedang bermain di halaman belakang rumahnya, ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Pintu itu terlihat sangat tua dan berdebu. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Sophia. Di atas pintu itu terukir kata "Pintu Waktu". Dengan hati yang berdebar, Sophia membuka pintu itu dan tiba-tiba saja ia terhempas ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Ia berada di sebuah hutan yang sangat lebat, dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit. Udaranya segar mengisi paru-paru Sophia, dan suara hewan menggema di telinganya. Sophia merasa seolah-olah ia telah memasuki sebuah cerita dongeng. Sophia pun mulai berjalan, menjelajahi hutan, dan ia bertemu dengan berbagai makhluk fantastis. Dari peri kecil yang bercahaya hingga binatang yang sama sekali tidak pernah ia lihat sebelumnya. Perjalanan Sophia penuh dengan bahaya. Ia harus menghadapi naga yang mengamuk yang ingin menguasai hutan. Namun, dengan keberaniannya, Sophia berhasil mengatasi setiap rintangan yang menghadang. Setiap kali Sophia menyelesaikan sebuah tantangan, pintu waktu akan muncul dan membawanya ke tempat baru. Dari hutan itu, ia pindah ke istana es yang dingin, lalu ke padang pasir yang panas, dan bahkan ke bawah laut yang penuh misteri. Di setiap tempat, Sophia belajar sesuatu yang baru dan bertemu dengan teman-teman baru yang membantunya dalam perjalanannya. Namun, di balik semua petualangan yang menyenangkan, Sophia rindu rumahnya. Ia merindukan orang tuanya, teman-temannya, dan kehidupan normal yang biasa ia jalani. Setiap kali ia melewati pintu waktu, hatinya terasa semakin berat. Ia menyadari bahwa meskipun dunia fantasi itu indah, tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah. Pada akhirnya, setelah melewati banyak pintu waktu dan mengumpulkan semua pelajaran yang ia dapatkan, Sophia menemukan pintu yang membawanya kembali ke halaman belakang rumahnya. Saat ia melangkah keluar dari pintu waktu, ia merasakan kehangatan matahari dan mendengar suara ibunya. Ibunya memanggilnya untuk segera makan siang. Sophia lalu berlari ke pelukan ibunya
ia menangis bahagia karena akhirnya bisa kembali ke dunia nyata. Ia pun menceritakan semua petualangannya kepada orang tuanya. Dan meskipun orang tuanya hanya menganggapnya sebagai khayalan seorang anak, Sophia tahu bahwa ia telah belajar banyak hal dari petualangannya. Pintu waktu itu kini telah hilang. Tetapi kenangan dan pelajaran yang didapat Sophia akan selalu bersamanya. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih penuh kasih. Meskipun ia tidak lagi menjelajahi dunia-dunia fantastis, petualangan terbesarnya adalah menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta dan keajaiban. Setelah kembali dari petualangan ajaibnya, Sophia merasa dunia nyata terasa berbeda. Ia menjadi lebih pendiam dan seringkali terlihat termenung. Ibunya yang selalu perhatian dan penuh kasih sayang mulai khawatir dengan perubahan yang terjadi pada putrinya. Suatu malam, ketika Sophia duduk di kamarnya, ibunya masuk dengan lembut dan duduk di sampingnya. "Sophia, sayangku, apakah yang sedang terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat sedih?" tanya ibunya dengan suara penuh kehangatan. Sophia menatap ibunya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu, aku merindukan dunia yang aku kunjungi. Aku merindukan kebebasan dan petualangan. Di sini, aku merasa seperti burung dalam sangkar," ucap Sophia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ibunya menghela nafas. Hatinya terasa berat. "Sophia, dunia nyata memang tidak seindah dunia dalam imajinasimu. Tapi di sini, kamu memiliki keluarga yang mencintaimu. Kami tidak ingin kehilanganmu," jawab ibunya mencoba menghibur. Selama beberapa hari, Sophia merasa terjebak antara dua dunia. Sementara ibunya berusaha keras untuk mengerti dan mendukung imajinasi putrinya. Namun, ibunya juga takut akan kehilangan Sophia ke dunia yang tidak bisa ia pahami. Pada suatu sore, ketika Sophia sedang berjalan-jalan di sekitar desa, ia menemukan sebuah bunga yang indah. Bunga itu memiliki warna yang sama dengan salah satu bunga yang ia temukan di dunia ajaib. Sophia lalu membawa bunga itu pulang dan memberikannya kepada ibunya. "Ibu, bunga ini mengingatkanku pada tempat yang aku kunjungi. Aku ingin ibu menjadi bagian dari dunia imajinasiku," kata Sophia sambil tersenyum. Ibunya pun terharu dan memeluk Sophia erat-erat. "Terima kasih, Sophia. Aku mungkin tidak bisa melihat dunia yang kamu lihat, tapi aku akan selalu mendukungmu. Mari kita ciptakan petualangan baru bersama-sama di dunia nyata," ucap ibunya. Sophia dan ibunya berakhir dengan pengertian dan cinta serta kasih sayang. Mereka belajar bahwa imajinasi dan kenyataan bisa berjalan beriringan, dan bahwa keluarga adalah tempat di mana keduanya dapat bertemu. Cerita ini adalah sebuah perjalanan imajinatif yang menggabungkan elemen magis dengan emosi yang mendalam.
Sophia dan Pintu Waktu adalah kisah tentang keberanian, pertumbuhan, dan pentingnya rumah, keluarga, serta orang tua. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan menyentuh hati para pendengarnya. Selamat datang di dunia dongeng.